Masalah yang muncul secara sosiologis adalah permasalahan sosial sebagai kondisi di dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Konflik sosial terjadi antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya, dan dengan mengabaikan norma dan nilai-nilai sosial sehingga menimbulkan tindakan yang merusak, bahkan merugikan banyak orang. Contoh salah satunya adalah kriminalitas atau kejahatan, di mana seseorang melakukan tindakan kriminal kepada orang lain, misalnya mencuri. Hal ini tentu saja membuat hilangnya rasa aman dan dapat merugikan semua pihak. Konflik SARA adalah konflik yang terjadi akibat perbedaan suku bangsa, bahasa, ras, agama, kedaerahan, adat istiadat, dan budaya yang berpotensi mengancam integrasi nasional. Salah satu contoh dari konflik sosial bernuansa SARA ini adalah Perang Sampit. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran dari suku lain yang disebabkan karena dua warga migran diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik SARA didasari dari adanya perbedaan pendapat yang pada akhirnya bersifat diskriminatif hingga dapat menimbulkan konflik. Adapun cara mengatasi konflik dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, mempelajari penyebab utama konflik, memutuskan untuk mengatasi konflik dan memilih strategi untuk mengatasi konflik. Jangan menghakimi dan berpikiran negatif tentang suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda, melakukan dan memikirkan hal-hal positif secara bersama-sama dan mengendalikan emosi. Primordialisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kelompoknya lebih hebat dibandingkan dengan kelompok yang lain. Primordialisme tertuju kepada pemikiran suatu kelompok terhadap kelompok lain, sehingga paham tersebut sering mengakibatkan anggota-anggotanya lebih menghormati kelompoknya sendiri dibandingkan dengan kelompok yang lain. Primordialisme merupakan sebuah pandangan yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik itu mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Di bidang politik, munculnya kecenderungan terjadinya politik aliran, yaitu kegiatan politik praktis anggota masyarakat yang didorong oleh sentimen primordial. Pada saat ini, kecenderungan politik aliran tercermin dari pembentukan berbagai partai-partai berbasis agama yang ada di Indonesia. Primordialisme dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya lebih mempererat hubungan antar anggota-anggotanya. Sebaliknya, dampak negatifnya yaitu melihat kelompok lain lebih rendah dan hina di hadapan mereka. Contoh-contoh primordialisme adalah munculnya gerakan Aceh Merdeka, membentuk partai politik berdasarkan paham, ideologi, atau keterikatan pada suku, bangsa, agama, dan ras, memberikan perilaku istimewa pada orang yang berasal dari kelompok tertentu. Konflik tersebut seharusnya dapat diatasi bila kita saling menghormati satu sama lain agar tidak terjadi konflik yang berkelanjutan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cinta Aulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sikap etnosentrisme, yang dimana pengertian etnosentrisme sendiri adalah ketika suatu pihak, baik individu maupun kelompok, memiliki pandangan bahwa bahasa, agama, budaya, tingkah laku mereka jauh lebih baik dibandingkan orang lain. Hal tersebut tentunya tidak terjadi begitu saja, melainkan adanya alasan, yaitu karena perbedaan atau keberagaman sering membuat orang merasa bahwa kelompoknya jauh lebih baik dibanding kelompok lainnya, sehingga konflik lebih sering terjadi jika tidak disikapi dengan baik. Seringkali sikap etnosentrisme ini terjadi di lingkungan masyarakat. Contohnya, konflik Dayak dan Madura. Pasalnya, warga Madura saat itu kerap membawa budaya asli saat berinteraksi dengan penduduk lokal maupun etnis pendatang lain. Tentunya, hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif. Contohnya, menimbulkan konflik dalam masyarakat, baik antar individu maupun antar kelompok. Kemudian, dapat menghambat hubungan antar suku bangsa, proses asimilasi, dan integrasi sosial.
Lalu bagaimana cara mencegah atau menghindari etnosentrisme? Yang pertama, kita harus dapat menyaring kebudayaan yang masuk ke Indonesia. Kemudian, dapat menanamkan jiwa nasionalisme, bersikap toleransi, menumbuhkan rasa empati, menumbuhkan sikap inklusif, dan dapat menerima masuknya budaya lain.